Oke, kita turun. Bye-bye dulu. Bye-bye. Katanya jalan turun lewat jalur kolam Chonjimot ini jauh lebih adem. Tapi tetap harus hati-hati karena lutut mulai terasa gemetar. Perjuangan turun gunung sebelum hutan gelap total. Misi kita di part 2 ini adalah mengejar pemandangan kolam misterius Chonjimot. Masalahnya sekarang hari sudah sore, jalur makin gelap, dan kita dikejar waktu. Oh alah, danaunya ini. Oh iya. Jujur, jalurnya mulai kerasa horor banget guys. Oke, kita turun. Bye-bye dulu. Bye-bye. Begitu melangkah turun dari puncak Sinseonbong, kami langsung sadar kalau situasi sekarang nggak main-main. Nggak ada waktu buat jalan santai atau istirahat. Karena matahari di Korea turunnya cepet banget kalau udah sore, apalagi ini di hutan gunung. Di menit-menit awal ini, kami terpaksa harus langsung ambil langkah 1000 menuruni tangga-tangga batu terjal Muchoksan. Pikiran udah mulai nggak tenang, karena hutan di sekitar jalur daki ini mulai kelihatan remang-remang. Halo teman-teman, saking tergesa-gesanya sampai lupa belum menyapa. Mianamnida, maaf ya. Selamat datang di part 2. Sekarang posisi kami baru aja melangkah turun dari puncak gunung Muchoksan. Ini bukan melangkah lagi sih, tapi lari tunggang langgang. Lutut udah mulai gemetaran, tapi kaki harus dipaksa lari. Kira-kira kami bakal berhasil sampai bawah dengan selamat atau malah terjebak gelap di tengah gunung. Masalahnya kami nggak bawa alat pencahayaan seperti senter. Ya udah deh, tonton terus perjuangan PMI Bolang di Korea ini sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe ya. Yuk, langsung kita pacu langkahnya. Langkah kaki dipaksa cepat menuruni hutan yang makin remang-remang. Tapi tiba-tiba, di tengah jalur daki yang sepi ini, kami melihat ada kompleks bangunan tua yang tampak kosong dan terbengkalai. Jujur, hawanya mendadak terasa aneh dan bikin merinding. Perasaan saya udah mulai gak enak. Mungkin teman saya juga sama. Pasti. Setelah menenangkan diri dari kaget tadi, samar-samar telinga saya mendengar ada suara nyanyian rohani bergema di tengah kesunyian hutan ini. Begitu saya perhatikan pelang jalurnya, ternyata area ini adalah Pondok Doa Muchoksan, sebuah tempat ibadah di atas gunung yang punya sejarah sangat panjang di Korea. Menurut sumber www.kskoramdeo.com, Pondok Doa Muchoksan atau Muchoksan Gidowon adalah salah satu pondok doa gunung tertua di Korea Selatan yang sudah ada sejak tahun 1940, yakni zaman penjajahan Jepang. Tempat ini memang berada di ketinggian sekitar 550 meter, dikelilingi bangunan-bangunan kayu tua yang dari luar tampak terbengkalai, memiliki anjing penjaga dan sering digunakan oleh jemaat untuk berdoa atau bernyanyi di tengah gunung. Sungguh kontras banget ya, dari yang tadinya panik ketakutan karena gonggongan anjing, mendadak suasananya berubah jadi magis dan religius lewat suara nyanyian ini. Akhirnya sampai juga. Di tengah kepanikan ngejar waktu, kami tetap maksain mampir kilat ke kolam Chonjimot ini karena posisinya searah jalur turun. Tapi jujur, suasana danau di kala senja begini benar-benar beda drastis. Visual di kamera mungkin kelihatan biasa,
Tapi aslinya suasananya sunyi mencekam, hampir gelap, dan benar-benar sepi, nggak ada tanda-tanda pendaki lain. Bener kan ya? Bulu kuduk saya auto merinding. Kami cuma punya waktu beberapa detik di sini sebelum hutan benar-benar berubah jadi gelap gulita. Mungkin nih. Oke, bagus. Masih 2 kilometer lebih. Tujuan kami adalah tentunya titik awal pendakian tadi, yakni area tempat parkir. Sisa perjalanan setelah dari danau tadi benar-benar jadi ujian mental terbesar saya selama bolang di Korea. Dengan kondisi lutut yang udah lemes dan kaki yang gemetaran karena dipaksa lari, kami harus ekstra hati-hati biar nggak terpleset di batuan terjal. Jalur daki benar-benar udah berubah jadi gelap total, dan kami cuma bisa mengandalkan cahaya dari ponsel. Target kami cuma satu, gimana caranya kaki ini bisa secepatnya nyentuh aspal area parkir bawah dengan selamat. Oh iya. Suara aneh. Setelah bergegas lari meninggalkan area danau, di sela-sela jalur turun yang makin gelap, tiba-tiba telinga kami mendengar suara deru air yang cukup jelas. Dan ternyata Durung raup banyu. kami dapat bonus luar biasa. Ini dia air terjun Chonji. Air terjun alami tersembunyi yang mengalir jernih di sela-sela tebing batu gunung Muchoksan. Amazing. Jujur, tangan sama muka rasanya udah lengket dan pengen banget rasanya sekedar membasuh muka pakai air gunung yang segar ini. Tapi ego itu terpaksa harus saya buang jauh-jauh. Waktu benar-benar udah kritis, malam udah menjemput, dan keselamatan tetap jadi nomor satu. Saya cuma bisa memandangi keindahannya selama beberapa detik, tanpa sempat menyentuh airnya, lalu langsung pasang kaki 1000 lagi menuju ke bawah. Aman. Lanjut, lanjut. Oh iya.
Pemandangan malam. Cajang 0,8. Ayam ini. Nakadalan. Mana? Ya iku ana papan ki. Oh, mana kan turun kan di Cajang. Tuh. Nah. Kita turun. Iya ada. Aigo, bener-bener dewak. Akhirnya setelah balapan melawan waktu menembus hutan yang gelap gulita, kita sampai juga di titik awal pendakian, area parkir Mucoksan. Kaki rasanya mau copot, lutut gemetaran, tapi jujur, perasaan saya lega dan puas banget. Manse! Perjalanan part 2 kali ini benar-benar penuh kejutan di luar rencana. Mulai dari dikejar malam, dapet jump scare di gonggong anjing di pondok doa kuno, sampai dikasih bonus keindahan air terjun Chonji yang magis. Di gunung, keselamatan tetap nomor satu. Pengalaman malam ini mengajarkan saya untuk tidak egois dan selalu menghormati waktu alam. Pendakian hari ini memberi pelajaran berharga. Di gunung maupun di tanah rantau Korea, situasi bisa mendadak gelap dan melelahkan. Tapi selagi kita menolak untuk berhenti dan terus melangkah maju, kita pasti akan sampai di tujuan dengan selamat. Kerasnya perjuangan ini justru menempa kita jadi PMI yang jauh lebih tangguh. Makasih banyak buat kalian yang udah nemenin petualangan seru ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Kamsahamnida. Tetap semangat para pejuang won. Salam sukses dan bye-bye.